Oke guys, hari ini kita sedang melihat bagaimana traktor roda 4 bekerja. Nah, ini sedang menghaluskan ya, atau bahasa kita disebut yang merotari. Ini Pak Joyo, dadah Pak Joyo. Mantap Pak Joyo ikut. Ini biasanya menghaluskan dan siap untuk segera ditanami jagung. Ini kita sudah berada di lahan yang siap tanam jagung. Di sana juga sudah ada petani yang tanam jagung. Iya dong. Ini masih terus ya jalan. Iya, ke pengolahan lahan kedua. Apa bahasanya rotari ya Pak ya? Iya, pengolahan lahan kedua. Coba boleh ceritain Pak dari awal Pak, kalau pengolahan lahan menggunakan traktor itu tahapannya berapa, apa aja Pak? Kalau untuk pembudidaya jagung ini, untuk penyediaan lahan bisa dipilih 3 metode atau 3 cara. 1, maksimum tillage atau olah tanah sempurna. 2, minimum tillage, pengolahan minimum tillage itu pengolahan tanah sederhana, dan zero tillage tanpa pengolahan. Nah, di kelompok Tani Topasari ini kami menggunakan pengolahan tanah sempurna, yaitu dengan mekanisasi pakai traktor roda 4. Tahap pertama, lahan ini dulunya sudah dibajak, setelah dibajak ini kebetulan hari ini bareng dengan penanaman, ini pengolahan tanah kedua. Dia pengolahan tanah kedua ini tujuannya itu untuk meratakan yang tadinya berbongkah-bongkah hasil pembajakan, ini digemburkan supaya mudah ditanami. Nah, ini tujuan dari pengolahan tanah ini ya, sebagaimana kita ketahui bersama, pertama untuk memperbaiki fisik tanah. Jadi tanah lebih gembur sehingga diharapkan tanah lebih gembur, udara masuk atau terjadi oksidasi, pH-nya netral, perbaikan pH. Terus selain itu mikroorganisme tanah juga diharapkan dapat berkembang biak dengan baik, dan ada tujuan lain yaitu gulma-gulma ini bisa ditekan pertumbuhannya, sehingga di pertumbuhan jagung ini untuk tahap awal kita tidak bermasalah dengan gulma. Nah, ini yang ditanam di sini varietas jagung hibrida NK22. Nanti di atas nanti ada biosid 54 gitu, dan kami selaku penyuluh pertanian yang ada di Kecamatan Cileles mengucapkan terima kasih atas dukungan dari pemerintah daerah Kabupaten Lebak, terutama Dinas Pertanian, baik itu Dinas Pertanian Kabupaten maupun Dinas Pertanian Provinsi serta Kementerian Pertanian untuk kita menuju swasembada jagung. Ininya Pak, untuk apa istilahnya ya? Kapasitas kerjanya ya, ini untuk hand traktor traktor roda 4 ini per hari bisa dapat berapa hektar untuk yang pengolahan tanah pertama, pengolahan tanah kedua gitu Pak? Nah, untuk 1 hari traktor kalau di potensi itu seharusnya di atas 1 hektar, satu traktor. Tapi kenyataannya di lapangan di sini kami hanya mampu karena operatornya masih baru,
ini kayaknya belum mahir. Ini kapasitasnya baru mencapai setengah sampai 0,75 hektar per hari. Ini tergantung kondisi lahan. Itu baik itu pembajakan itu setengah hektar per hari, terus di pengolahan ini juga setengah hektar. Tapi kalau keadaan begini udah kondisinya udah baik, itu 1 hektar juga bisa. Tadi Pak ada maksimum tillage, minimum tillage tanpa olah tanah. Kalau bisa dibandingkan Pak, apa istilahnya? Dengan produksi Plus minusnya gitu Pak. Oke. Kalau plus minusnya kalau di maksimum tillage itu petani itu lebih enak, nggak berkejar dengan gulma. Tapi sebetulnya untuk jagung ini, menurut pengalaman petani yang ada di sini di Cireles, itu yang terpenting di pembumbunan, di perawatan. Itu plus minusnya kalau di maksimum tillage itu pertumbuhan jagungnya itu lebih bagus, lebih cepat. Tapi kelemahannya ya otomatis di biaya itu agak tinggi dibandingkan dengan cara-cara minimum tillage dan apalagi dengan zero tillage. Tapi yang intinya maupun di jagung itu nanti di pembumbunan sebulan setelah penanaman biasanya dilakukan pembumbunan gitu. Terima kasih. Sampai ketemu lagi. Yuk. Ayo jangan sampai ada lubang yang kelewat ya Pak Jijin ya. Jangan yang ada lubang yang terisi. Iya, nanti ketahuan kalau nanti tanamnya corengcang, berarti itu Pak Jijin tidak mengisi dengan baik dan benar. Ini Pak Jijin lagi ngapain ini? Melat mangkejo. Tanam jagung ya? Iya Pak. Apa itunya jenisnya? Aduh Bapak, kurang tahu Bapak. Aduh Bapak mau apa ya Pak ya? Itu jagungnya hibrida apa komposit apa jagung manis nih Pak? Ini hibrida ini Pak. Hah? Hibrida. Bapak jangan lalagan Pak, ini mah hampura. Bener tuh nyawa Pak, yo bini Pak. Kalau di video deh. Bapak mah. Nanti bisa dilihat di channel saya Pak ya. Aduh, Video. Pak jahat Pak aduh. Terus, tarik. Ayo siap. Awal nih. Terus panik, bang yung itu mau jajan. Kamu nanti sama Jin. Budidaya jagung itu secara sederhana bagaimana sih Pak? Bisa ceritain Pak? Budidaya jagung itu yang pertama ada 2 cara dalam budidaya jagung. Yang pertama dengan TOT, tanpa pengolahan tanah, artinya lahan dibuka langsung ditugal. Setelah dia jadi hasil tugalan kita tanam jadi, baru sambil ditutup sambil dibumbun, sekaligus penyiangan, sekaligus juga dengan pemupukan begitu. Ada juga yang memang selain TOT gitu. Kalau TOT itu di luar TOT itu pengolahan tanah sempurna, itu seperti ini, pakai traktor diolah sempurna sampai halus. Resikonya adalah biayanya lebih mahal dibandingkan dengan TOT begitu. Kalau untuk jarak tanam biasanya berapa Pak? Kalau jarak tanam sama, ada yang 20-70, ada yang 25-75. Kalau untuk jarak tanam tergantung kebiasaan, tapi rata-rata di 75-25. 75-25. Kalau untuk pemupukannya Pak? Kalau pemupukan pertama biasanya angka 10 hari setelah tanam. Ada pupuk dasar dulu, pupuk kandang. Setelah itu 10 hari setelah tanam dipupuk. Berikutnya adalah di 25 atau di 30 gitu. Hari setelah tanam? Hari setelah tanam. Apa aja biasanya pupuknya Pak? Kalau pupuk NPK dengan urea biasa. Kalau nggak NPK saja juga cukup, tergantung nanti ngelihat keadaan tanaman, apakah dibutuhkan urea lagi atau tidak gitu. Yang pasti NPK iya. Kalau pupuk organik gimana tuh Pak? Ininya kebutuhannya itu Pak?
Kalau pupuk organik itu biasanya di awal itu tergantung juga keadaan tanah. Ada kisaran yang 12 ton, ada yang 8, ada yang 6 ton per hektar. Bahkan ada yang 4 kalau memang tanahnya sudah subur begitu. Artinya tidak ada patokan pasti, tak ada patokan baku untuk dosis pupuk organik, tetapi memang nanti patokannya adalah hasil analisis tanah yang biasanya awalnya sebelum penanaman dianalisis dulu begitu. Kalau hasil Pak, biasanya tanam jagung itu berapa hari, terus rata-rata hasilnya berapa ton? Kalau hasil biasanya 3 bulan ya, 3 bulan 100-110-an, hasilnya rata-rata di 6 sampai 8 ton. Tapi memang Tongkol apa pipil itu 6 sampai 8 ton? Tongkol. Tapi ada di beberapa tempat memang yang pipil juga nyampe 6 ton sampai 8 ton ada gitu. Tergantung memang nanti dari sisi kualitas kesuburan tanah, dari sisi kualitas bini, dari juga kualitas cara pemeliharaan atau bagus pemeliharanya atau tidak gitu. Juga nanti ada pendukung iklim. Artinya hujan tidak kena kemarau, hujan terlalu banyak juga kurang bagus, kemarau terlalu panjang juga kurang bagus begitu. Kalau hama biasanya hama yang paling dominan apa tuh Pak di jagung Pak? Kalau di jagung biasanya paling dominan itu ulat. Ulat kalau Gerayak, di awal penanaman itu ada yang biasa hama itu ada burung, ada ayam ya kalau dekat perkampungan. Terus kalau udah tumbuh biasanya di daun, kalau enggak di tongkolnya ada ulat begitu. Tetapi untuk pengendalian hama kan kuncinya adalah pengamatan. Artinya kalau ulat sudah banyak juga tidak bisa dikendalikan, maka kuncinya pengamatan, di mana nanti ada standarnya, ada berapa populasi hama yang langsung bisa ditangani begitu. Berarti harus antisipasi awal gitu ya Pak ya, antisipasi ya, jangan tunggu meledak ya. Betul, jadi intinya harus petani yang disiplin dalam mengamati hama yang ada. Karena kalau telat mengamati, salah mengamati juga nanti bisa salah dalam cara penanganan ataupun pemberian pestisidanya. Oke, terima kasih. Sama-sama Pak. Sampai jumpa lagi. Ini teman-teman dari para penyuluh pertanian Kabupaten Lebak membantu para petani, selain memberi contoh juga untuk mempercepat tanam, karena 1 hektar hanya dikelola oleh 2 orang, suami istri. Kemarin sudah coba menggunakan alat tanam, tapi tanahnya ini lengket ya, jadi kurang efektif dan boros pada benih. Sekarang akhirnya kembali ke cara tugal manual.